Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Iwapuanti dengan NIM 191420118 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab mengenai soal ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baik, lanjut aja ke pertanyaan nomor 1, yaitu apa dampak atau imbas terhadap pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, terkhusus untuk lembaga keuangan syariah. Yang kita tahu bahwa di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami krisis, terutama krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona ini adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan pada manusia atau pada penderitanya. Virus corona ini berawal dari kota Wuhan, Cina pada tahun 2019 yang sudah masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Yang hingga saat ini virus corona ini masih tetap ada dan belum hilang. Pandemi COVID-19 di seluruh dunia maupun di Indonesia pasti membawa dampak negatif, yaitu imbasnya, terutama pada sektor perekonomian. Di Indonesia sendiri, terutama pada lembaga keuangan syariah, itu sangat terdampak, banyak sekali dampaknya. Saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu pada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yang mengalami penurunan likuiditas. Apa sih likuiditas itu? Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, maka anggota BMT itu memilih menarik simpanannya dan menghentikan membayar simpanannya, dikarenakan pandemi ini tadi yang menyebabkan penghasilan mereka itu terdampak, menurunnya pendapatan mereka. Selain dampak yang dirasakan oleh lembaga keuangan syariah, adapun dampak juga dirasakan oleh perbankan syariah, diantaranya yaitu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan mencapai 3,2% sampai 1,2%, di mana di masa pandemi ini bisa kita katakan kondisi yang sangat sulit, di mana masyarakat mengurangi pengeluaran akhir rumah tangga pada barang dan jasa. Yang kedua yaitu pengetatan margin bunga bersih, dikarenakan bank syariah itu menerapkan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 akan elastis, karena besarnya biaya yang diperuntukkan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh dari bank syariah. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu pendapat Anda mengenai langkah atau peran manajemen pengawasan bank syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menangani hal tersebut. Menurut saya, langkah yang harus diambil untuk lembaga keuangan syariah dalam menangani hal ini adalah di mana lembaga keuangan syariah itu harus memberikan relaksasi pembiayaan. Yang kedua yaitu memberikan talangan likuiditas pada BMT tadi yang sudah saya jelaskan dampaknya. Yang ketiga yaitu pemberian modal kerja baru. Yang keempat, memberikan pendampingan LKMS, yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Yang kelima, memberikan keringanan pajak dan memberikan bansos untuk anggota LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah. Baik, mungkin itu saja jawaban serta pemaparan yang sudah saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.